siapapun orang-orang yang beriman lalu kemudian memberikan dan kemudian meyakini pahala-pahala terbaik daripada apa yang dia berikan itu, maka bagi dia Allah akan mempermudah jalannya menuju kebaikan. Tapi siapa yang kemudian bakhil, pelit dan merasa cukup daripada merasa diri udah kaya banget gitu maksudnya, dan dia mendustakan pahala-pahala yang terbaik bahwa Allah akan balas pemberiannya itu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju keburukan-keburukan. Artinya Rasul bilang gini, siapa yang berbuat kebaikan Allah akan permudah jalannya ke kebaikan. Siapa yang berbuat keburukan maka dia akan dipermudah jalannya menuju keburukan. Itu maksudnya adalah ketika Allah bilang tadi, ketika Rasul bilang tadi, artinya Rasul bilang beramalah karena setiap orang akan dipermudah menurut amal-amalnya. Artinya apa? Rasul bilang that's your choice. Mau jadi baik, mau jadi buruk, jangan campurkan dengan servernya Allah. Karena kalau lu campurkan, lu nggak bakal bisa selesai pembahasannya. Nah, sama seperti gini, ada NPC di game. Ada NPC di game. Dia nanya sama lu. Gue agak jujur lebih mundur dari penjelasan yang level 2. Iya. Pas 3 oke. Yang pertama udah dibilang bahwa ini udah predetermined. Tapi jadi orang nggak mau usaha, jadi ternyata ini bukan predetermined dan ini a choice. Gitu, ternyata pembahasan ketiga determined. Iya. Soalnya nambah satu variabel doang. Variabel produktivitas. Nah, variabel usaha. Betul. Tiba-tiba masuk kepada variabel yang lebih tinggi lagi. Iya, jadi kayak gue ngerasa mundur lagi nih pemahaman gue. Betul, karena itu lebih sulit nih. Oke. Nah, ada NPC nanya sama lu yang main. Lu main GTA, dia nanya, bos, jelasin dong lu ada di mana bos. Lu ngomong apa tuh? Ya paling kan ada pilihan gandanya nih, pilihan bener lagi di kota mana gitu. Gimana cara jelasin ke dia? Kita ada di mana gitu? Jelasin dong dunia lu kayak apa bos? NPC maksudnya, di GTA. NPC ini analoginya breaking the fourth wall nih, nanya gitu. Iya. Lagi di video game. Enggak, bukan takdir yang lebih berat ya. Tapi di level ini kita bahas dulu, kita sepakati dulu itu pilihan. Itu pilihan. Nah, nanti kita akan sepakati takdir mana yang nanti mencakup yang lu bahas. Yang lu pernah dengar kan ada orang lahir sudah ditentukan sebagai orang-orang yang bahagia atau sengsara, masuk surga atau masuk neraka. Ini kayaknya semua predestin dong. Termasuk kita kaya atau miskin jadi predestin dong. Nah, itu kalau ditanya pada orang-orang kebanyakan, mereka langsung jawab jump to conclusion itu semua takdir. Dan itu yang lu maksud bener-bener pikiran nggak produktif, dan gue sepakat. Oke, berarti kita sepakati dulu ya. Ras itu takdir. Maka aku beriman, ya Allah, aku beriman kepada Engkau, aku dilahirkan sebagai orang Cina di Indonesia. Karena itu sudah takdir. Karena kalau kita menolak itu, nanti akan ada banyak masalah mental yang kita punya. Karena kita nggak menerima diri kita apa adanya. Nah, jadi takdir itu untuk itu sebenarnya. Orang meninggal. Suatu saat nanti aku akan ditinggalkan oleh bapak dan ibuku. Kalau enggak, aku yang meninggal duluan. Dan itu perkara takdir. Ketika itu terjadi, itu kan ya, maka aku menerima. Contoh, bapak mertuaku meninggal. Itu ketika kita baru pulang dari Turki. Pas kita mau ke sana meninggal, istriku di mobil nangis dan dia bilang, Abi, kalau aja dokternya itu lebih bagus. Aku bilang hati-hati ngomong, karena omongan kalau itu justru menandakan kita tuh tidak beriman pada Allah. Allah sudah ambil, ya udah. Kalaupun terjadi kelalaian dokter dan segala macam itu kita bisa proses nanti, tapi kita terima dulu bahwa bapak udah nggak ada. Gue udah mulai nangkap. Ya. Nah, jadi istriku bilang kalau aja, diam. Itu kan ya, kayak Rangga dan Cinta ya. Gitu. Kayak di mana ya? Lu nonton gak sih? Dengan gue nonton. Payah gue ngomong sama anak Gen Z ini Gue malah keingetnya memes yang polisi. Atau congornya diambil ya. Gue malah inget yang nangkap congor. Iya, congornya diambil. Enggak, ini Rangga dan Cinta nih. Zamanku. Gitu kan ya. Kalau SMK dipilok gitu kan. Kok gue gak nyambung ya? Ini beda-beda generasi. Iya, beda generasi kita. Nah, jadi artinya aku bilang jangan ngomong kalau, andai dan segala macam. Karena andai dalam perkara ini sama aja kayak kita tuh kayak andai begini. Enggak juga. Udah, ini sudah enggak ada orangnya. Udah, terima dulu. Kop dengan itu dulu. Nah, itu takdir. Nah, dalam perkara-perkara yang bisa kita pilih, itu bukan takdir dalam pandangan Islam. Perkara yang bisa kita pilih. Contoh ya, perkara yang bisa kita pilih. Mau jadi apa, itu bisa kita pilih. Mau kemudian pergi kemana hari ini, mau sholat atau tidak sholat. Nah, karena ada orang-orang di sana banyak. Aku pernah nanya tuh, kenapa kamu gak sholat? Ustadz gak percaya pada Lauhul Mahfud. Udah tertulis aku tuh gak sholat. Nah, itu langsung mulutnya diginiin tadi congor. Congornya ditangkap kalau kayak gitu. Gue kesel juga kayak gitu sih. Nah, itu betul, gue sepakat. Nah, sekarang kita masuk ke layer yang kedua. Tapi ini layer yang pertama udah masuk ya. Layer yang kedua, mengenai dengan segala sesuatu. Nah, kalau gitu aku coba masuk kepada pembahasan Islaminya dulu sebelum kita bahas kita kulitin semuanya ya. Menurut lu gini, kalau ada pemahaman orang gini,
Ada orang yang ditinggal sama ibunya. Tadi kan pemahaman yang salah ya. Ini aku cerita pemahaman yang benar. Ada orang yang ditinggal ibunya. Dia stres banget, Rey. Karena dia stres banget. Kemudian Islam bilang gini, itu sudah takdir. Diambilnya ibumu, itu sudah ajal. Memang sudah waktunya dia diambil oleh Allah, sabar. Kalau kamu beriman pada keputusan Allah ketika ngambil ibumu ini, maka kamu akan mendapatkan kebaikan. Kalau itu bagus gak? Bagus. Untuk membantu dia grieving. Betul. Nah, itu yang dimana dengan takdir. Ada seseorang perempuan, dia ngelihat kenapa yang lain putih semua ya, Caucasian putih semua, sedangkan dia hitam. Dia bilang, ada yang salah apa sama aku? Islam datang lalu berkata, kamu sempurna apa adanya, nggak ada yang salah sama kamu. Kamu harus menerima dirimu karena itulah yang diciptakan oleh Allah sempurna. Dan jangan lihat bahwasanya orang itu ditentukan oleh hitam atau putihnya, tapi oleh ketakwaannya. Berarti takdir Allah menciptakan kamu dengan warna kulit begini adalah bagian daripada kebijaksanaan Allah. Itu bagus nggak? Bagus. Nah, berarti aku mau ngajuin satu teori nih. Teorinya adalah manusia tuh senantiasa bisa cope dengan sesuatu kalau dia tahu dua hal. Pertama, dia tahu dengan yang namanya sesuatu yang bersifat kenyataan, satu yang bersifat harapan. Ada realitas, ada kemudian ada yang namanya harapan. Contoh misalnya, dan ketika harapan dan kenyataan ini berbeda atau punya delta, maka masalah tercipta. Benar. Semakin besar kemudian antara harapan dan kenyataan, semakin besar masalah. Oke, coba kita lihat ya. Kalau bahasa Jerman das Sollen dan das Sein kalau nggak salah. Pernah dengar. Pernah dengar ya. Nah, jadi problematika itu tercipta karena ada harapan dan kenyataan yang punya delta. Aku berharap aku dapat gaji 5 juta. Ternyata gajiku 500.000, itu masalah tuh. Berharap atau berekspektasi? Berekspektasi dan berharap sama. Oke. Nah, tapi kalau misalnya aku berharap punya gaji 5 juta dan gajiku 4 juta, maka masalahku nggak sebesar yang tadi. Oke, nah kalau gitu coba lihat. Bagaimana caranya supaya manusia tidak bermasalah? Ada 2 cara untuk cope. 1, mendekatkan harapannya kepada kenyataan. Yang kedua, mendekatkan kenyataannya terhadap harapan. Oke. Yang lu maksud dengan takdir yang salah, yang lu benar-benar protes, itu adalah ada orang-orang yang menyangka bahwasanya dia berharap sesuatu dan kenyataannya ada di sini, maka dia bilang ini tetap insaf pada semua muslim. Nah, pertanyaan gue berikutnya, produktif nggak orang muslim kalau begitu? Produktif banget kan? Karena gini, harusnya produktif semua. Karena Elon Musk itu hanya bukan Elon Musk, Eiichiro Oda Sensei itu nggak tidur, itu tidur cuma 3 jam sehari. Selainnya dia gambar One Piece. Dan dia sudah berapa puluh tahun tuh buat One Piece. Dan dia cuma pengen jadi seorang mangaka yang dikenang di seluruh dunia. Cuma dunia doang kan batasnya kan. Kita pengennya selain dunia, Re. Nah, kalau kita punya motivasi sampai ujung situ, harusnya kita lebih produktif daripada dia. Benar. Nah, itulah harusnya muslim. Berarti gue ngerti sih kalau soal takdir itu intinya kayak gini. Kalau udah ngerti sekali dan semestinya nih sudah ngerti esensinya dan arti takdir sebenarnya. Udah jangan terlalu bahas-bahas lagi. Bener. Udah. Bahasnya kapan? Ketika benar-benar ada realitas yang nggak bisa diubah. Yes. Makanya lu tahu ada salah satu doa yang katanya doa Nabi Sulaiman, tapi aku nggak tahu sih. Ini yang jelas doanya para ulama. Tapi katanya doa Nabi Sulaiman. Doanya begini. Ya lebih baik gini ya. Doa ulama lah ya. Doanya begini. Ya Allah, berikan aku kemampuan untuk membedakan mana yang bisa aku ubah. Akhirnya aku bisa produktif dan maksimal dalam mengubah itu, dan berikan aku kesabaran dalam perkara-perkara aku nggak bisa ubah sehingga aku bisa menerimanya dengan takdirmu dan kebijaksanaan untuk bisa membedakan mana yang bisa diubah dan mana yang nggak bisa diubah. Kebijaksanaan untuk bisa membedakan. Berarti yang ujung-ujungnya yang tergantung adalah kebijaksanaan kita sih. Karena kadang-kadang kesalahan kita adalah kita melihat sesuatu ini bisa diubah padahal nggak bisa, atau melihat sesuatu tuh nggak bisa diubah padahal bisa. Most of the time yang mana? Bisa diubah. Most of the time bisa diubah. Dan kita udah bikin framework ini. Ujung-ujungnya kebijaksanaan kan jadi basisnya nih untuk kita takdir benar atau salah persepsinya. Dan kebijaksanaan diawali dari knowledge. Dari berpikir. Betul. Ujung-ujungnya balik sana lagi. Betul. Ngerti sih. Berarti semuanya ujung-ujungnya bermuara ke lu harus meningkatkan taraf berpikir. Baru sekali gue jelasin takdir di bawah 1 jam nih. Serius? Emang biasanya berapa jam? Biasa berapa pertemuan gitu biasanya. Serius. Karena ini terus terang ya, ini perkara paling tricky yang harus dijelasin ke orang. Karena bahkan orang-orang yang dijelasin takdir aja, dia masih nggak bisa menerapkan dalam kehidupan dia. Bahwasanya gue ngerasa ada salah satu faktor why agama tuh berbahaya di saat dimisinterpretasi dengan level of
cintanya yang berlebihan. Dalam perkara-perkara yang bisa kita pilih, itu bukan takdir dalam pandangan Islam. Perkara yang bisa kita pilih. Contoh ya, perkara yang bisa kita pilih. Mau jadi apa, itu bisa kita pilih. Mau kemudian pergi kemana hari ini, mau sholat atau tidak sholat. Nah, karena ada orang-orang di sana banyak. Aku pernah nanya tuh, kenapa kamu nggak sholat? Ustadz nggak percaya pada Lauhul Mahfud. Udah tertulis aku tuh nggak sholat. Ini gue pegang pena di tangan mana nih? Lo nggak tahu. Nggak tahu. Dan gue bilang sekarang gue udah pindahin penanya. Ini pindah kemana? Nggak tahu juga. Berarti kita nggak akan bisa mengatakan sesuatu berubah kalau kita nggak tahu apa-apa. Nah, takdir itu kita benar-benar nggak tahu. Lauhul Mahfud kita nggak pernah lihat. Takdir Allah kita nggak pernah tahu. Sampai sekarang gue masih nggak percaya. Oke. Tugasku membuat lu sedikit lebih percaya. Consider lah. Ya, consider. Kan customer journey itu awareness dulu, consideration gitu. Dan memang ini adalah topik yang orang-orang banyak, walaupun sudah aku jelasin berkali-kali ya, ini banyak orang salah paham. Ya, tadi bahkan salah satu dari tim ngaji bilang kayak, ini topik udah berkali-kali dijelasin tapi tetap bisa nggak full, nggak apa pemahamannya. Tapi aku kali ini lebih pede. Harusnya kapasitas lu bisa ngerti apa yang aku sampaikan dengan lebih mudah harusnya. Oke, jadi mungkin netizen ini karena episode terakhir di week 2 Escape from Your Mind. Jadi kita mau membuat kepala ngebul. Nah, karena menurut gua takdir adalah salah satu faktor yang paling signifikan yang menciptakan mental blocknya mayoritas orang. Here we comes. Bukan cuma mental block. Kebutaan terhadap agama juga. Tidak produktif. Pasrah. Bukan berserah. Karena gue tipe yang percaya, ya itu aja dari tawakal sama ikhtiar. Surrender. Kita berserah, bukan pasrah. Tapi mayoritas banget takdir itu pasrah. Dan mereka nggak ngelakuin yang terbaik yang mereka bisa gitu. Dan itu sering banget salah artiin. Dan sekarang udah widespread di masyarakat umum bahwa it is what it is. Gue hate banget orang kalau bilang it is what it is. Kayak Raymond cuma ditakdirkan nanti kalau di umur segini punya segini. Gue nggak percaya itu. Nah, kalau itu ada di ajaran Islam, pertama dulu deh, gue dosa nggak sebenarnya untuk nggak percaya itu? Mengimani takdir itu wajib. Oke, berarti gue dosa. Bukannya dosa, itu bisa membuat orang keluar dari Islam. Oh iya? Tapi itu bisa membuat orang keluar dari Islam. Tapi lu nggak gitu. Karena gini ceritanya. Kalau ada orang nggak mengimani takdir, itu berarti dia keluar daripada Islam. Karena itu termasuk rukun iman sebenarnya. Rukun iman itu berarti harus ada. Nah, tapi yang lu maksud adalah lu menolak pemahaman tentang takdir yang salah. And that's okay. Oke. Nanti berarti gue belum tahu pemahaman takdir yang benar. Benar. Nah, setelah aku jelasin nanti lu pasti nggak ada masalah beriman pada takdir. Berarti kita bahas yang salah dulu ya. Yang salah. Lu ada contoh nggak? Nanti gue lengkapin. Ada contoh nggak yang lu paling benci selain orang yang bilang gue tuh memang udah terlahir tuh begini gitu maksudnya. Selain itu adalah nggak lagi yang lu benci? Oh, kalau ditanya study case-nya hampir semuanya di bisnis, di karir, di misalnya, aduh gue nggak bisa bangun pagi. Ini hal-hal yang bahkan mereka nih, misalnya bangun pagi, itu udah jelas, itu udah manusia, itu psikologi, itu habit gitu loh. Tapi dia bisa dibilang lagi nih, gue sampai penasaran, gue riset ya, apa emang ada beberapa orang terlahirkan tuh nggak ada opsi untuk nggak bisa bangun pagi. Itu udah menurut gue ultimate mental block. Sampai at one period di semua tim gue sering melontarkan kata mental block. Lu yang ngehalangin diri lu sendiri. Block gitu ya. Mental block, gue udah berapa kali mental block lu ini mental block, mental block kayak gitu. Karena gue kesel banget. Hal kecil yang bikin orang kayak limiting themselves, limiting belief. Betul. Itu kalau resminya namanya limiting belief. Kepercayaan yang membatasi diri sendiri. Betul. Aku dan selalu anak orang miskin. Berarti aku pasti miskin. Ya kan? Aku tuh sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Nanti gue jelasin di Lauhul Mahfud apa. Jadi di dalam Islam tuh ada gini. Di dalam Islam tuh ada pemahaman Allah sudah mencatat segala sesuatu kejadian di muka bumi ini. Dan tentang manusia yang hidup di dalamnya. Sampai satu daun aja putus daripada dahannya, itu semua sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Sudah tertulis. Ini predestined di dalam bentuk buku, tulisan atau tulisan dalam bentuk buku, Lauhul Mahfud namanya. Nah, itu semua udah ada. Makanya orang sering beralasan gitu. Kayaknya sudah tertulis di Lauhul Mahfud bahwa aku tuh seperti itu. Gitu kan ya. Jadi tentang takdir. Apalagi kadang-kadang orang bilang kalau yang sering aku dengar ya, udahlah kalau udah rezeki pasti dapat.
Kalau belum rezeki, berarti nggak dapet. Ini perkataan bagus, tapi maknanya salah. Jadi orang tuh nggak mau berusaha keras untuk bisa dapetin rezeki. Nggak mau ikhtiar. Padahal kita udah bahas ikhtiar dan tawakal kan ya. Dan juga contoh apa lagi? Misalnya contoh gini, ketika nilai ujiannya dapat kecil, ibunya nanya, kenapa nilaimu jelek? Dia bilang, sudah takdir, Bu. Kenapa yang lain jadi bagus? Kan ibu harus beriman pada takdir. Semuanya tuh ditentukan oleh Allah. Covid kemarin. Kenapa nggak pakai masker? Bro, ajal tuh sudah takdirnya Allah. Lu tahu nggak? Ajal, rezeki, jodoh, semua tuh takdirnya Allah. Berarti kalau sudah ditakdir Allah mati, ya mati. Kalau belum takdir Allah mati, ya nggak usah pakai masker, nggak mati. Tadi gue ke-trigger yang pas Ustaz Felix sebut, berarti lu nggak Islam karena lu nggak mengimani takdir. Ya. Nah, gue pernah digituin. Gue pernah digituin. Langsung dicas itu ya. Lu Muslim nggak sih? Ya. Lu sebenarnya Islam nggak sih? Gitu. Ya. Jadi kayak kok jadi celah untuk orang mengnon-Islamkan gua gitu loh. Judging padahal pemahamannya salah. Oke, kalau gitu aku mulai pembahasannya dikit ya. Lu tau gak sih permasalahan ini dimulai bukan dari Islam? Bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Permasalahan takdir itu bukan dimulai dari Islam. Jadi permasalahan takdir itu awalnya justru dimulai daripada masyarakat Eropa. Masyarakat Eropa itu dipaksa untuk percaya bahwasanya orang lahir dengan privilege tertentu dan orang lahir dengan hak-hak tertentu. Tapi ini apa? Ini emang ke masyarakatnya, socio culture-nya. Gitu. Cara untuk menjajah orang. Jadi balik lagi pada penjara pemikiran. Jadi orang tuh buat set of rules, sebuah aturan-aturan semu yang ada aturan-aturan itu menguntungkan sebagian orang dan kemudian merugikan orang yang lain. Berarti ini pas masa penjajahan. Masa penjajahan, tapi masih sisa zaman sekarang. White supremacy itu membuat satu anggapan bahwasanya yang paling bagus, yang paling pintar, yang paling potensi adalah white man. Orang-orang yang berkulit putih, Caucasian. Dan selain itu adalah kemudian di bawah mereka. Misalnya contoh adalah sampai Chinese, masih kental tuh. Masih kental. Chinese itu di bawah mereka. Apalagi mohon maaf, orang berkulit hitam. Africans. Yang secara sejarah waktu itu diperbudak. Slaves. Nah, maka kenapa mereka tetap bisa di slaves? Pertanyaannya sederhana. Pada waktu itu orang-orang berpikir sebenarnya para budak-budak ini, slaves ini, mereka tuh terbudak. Rantainya itu ada di tangan kakinya atau ada di dalam kepalanya. Ternyata di kepalanya, bukan di kakinya. Apa yang mereka dipahami? Kamu memang sudah terlahir seperti ini. Nanti kamu akan bisa berbahagia di surga. Karena kamu sedang melayani kepentingan Tuhan pada saat itu. Maka budak-budak itu perbudakan untuk kepentingan Tuhan. Dijadikan sebagai legitimasinya adalah agama. Untuk melegitimasi mereka. Ingat ya yang aku kasih tahu, Adeo Rex, Arege Lex. Waktu itu berlaku sebuah adagium Adeo Rex. Tuhan Deo memilih Rex, raja. Arege Lex. Rege artinya adalah dia membuat. Lex, sebuah legislasi, sebuah hukum. Maka raja itu kemudian yang dipilih oleh Tuhan, raja itu yang membuat hukum. Maka perkataan raja adalah titah Tuhan. Titah raja adalah firman Tuhan. Maka salah satu kemudian firman Tuhan adalah ada yang namanya landlord, ada yang namanya proletar. Semua ini sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Kamu gak usah protes. Berarti pemahaman ini sebenarnya sudah sejak lama. Orang-orang menjadikan adanya divine, adanya sesuatu yang kemudian tidak terjangkau atau sesuatu yang kayak Tuhan gitu sebagai cara untuk surprising orang lain. Nah, itu adalah problemnya sekarang. Sehingga orang lain jadi ada masalah di situ. Tapi bedanya semua bentuk takdir itu de jure. Sedangkan kalau agama bertitah itu de facto. Agama bertitah gimana misalnya? Ini udah konkret, nggak bisa diganggu gugat. Kalau de jure itu kayak karena semuanya dan karena sejarah, semua orang sudah mempercayai itu, tapi nggak written dan ini tidak bisa diganggu gugat. Itu de facto. Kalau de facto tuh nggak bisa diganggu gugat. Itu udah. Misalnya direktur utama dikasih jabatannya, de facto pemimpinnya. Kalau de jure ternyata ada nih salah satu manajernya. Apa gue kebalik ya? Kebalik, de facto yang kenyataannya. Kalau de jure by law. Kebaliknya ya? By law. Nah itu tapi bedanya kan di sana. Kalau takdir yang itu written. Ya kan? Kalau itu yang satu karena dibentuk. Nah, kalau gitu aku coba masuk kepada pembahasan Islaminya dulu sebelum kita bahas kita kulitin semuanya ya. Menurut lu gini, kalau ada pemahaman orang gini. Ada orang yang ditinggal sama ibunya. Tadi kan pemahaman yang salah ya. Ini aku cerita pemahaman yang benar. Ada orang yang ditinggal ibunya. Dia stres banget, Rey. Karena dia stres banget. Kemudian Islam bilang gini, itu sudah takdir. Diambilnya ibumu, itu sudah ajal. Memang sudah waktunya dia diambil oleh Allah, sabar. Kalau kamu beriman pada keputusan Allah ketika ngambil ibumu ini, maka kamu akan mendapatkan kebaikan. Kalau itu bagus gak?
Bagus. Bantu dia grieving. Betul. Nah, itu yang memang dengan takdir. Ada seseorang perempuan, dia ngelihat kenapa yang lain putih semua ya, Caucasian putih semua, sedangkan dia hitam. Dia bilang, ada yang salah apa sama aku? Islam datang lalu berkata, kamu sempurna apa adanya, nggak ada yang salah sama kamu. Kamu harus menerima dirimu karena itulah yang diciptakan oleh Allah sempurna. Dan jangan lihat bahwasanya orang itu ditentukan oleh hitam atau putihnya, tapi oleh ketakwaannya. Berarti takdir Allah menciptakan kamu dengan warna kulit begini adalah bagian daripada kebijaksanaan Allah. Itu bagus gak? Bagus. Nah, berarti aku mau ngajuin satu teori nih. Teorinya adalah manusia tuh senantiasa bisa cope dengan sesuatu kalau dia tahu dua hal. Pertama, dia tahu dengan yang namanya sesuatu yang bersifat kenyataan, satu yang bersifat harapan. Ada realitas, ada kemudian ada yang namanya harapan. Contoh misalnya, dan ketika harapan dan kenyataan ini berbeda atau punya delta, maka masalah tercipta. Benar. Semakin besar kemudian antara harapan dan kenyataan, semakin besar masalah. Oke, coba kita lihat ya. Kalau bahasa Jerman das Sollen dan das Sein kalau nggak salah. Pernah dengar. Pernah dengar ya. Nah, jadi problematika itu tercipta karena ada harapan dan kenyataan yang punya delta. Aku berharap aku dapat gaji 5 juta. Ternyata gajiku 500.000, itu masalah tuh. Berharap atau berekspektasi? Berekspektasi dan berharap sama. Oke. Nah, tapi kalau misalnya aku berharap punya gaji 5 juta dan gajiku 4 juta, maka masalahku nggak sebesar yang tadi. Oke, nah kalau gitu coba lihat. Bagaimana caranya supaya manusia tidak bermasalah? Ada 2 cara untuk cope. 1, mendekatkan harapannya kepada kenyataan. Yang kedua, mendekatkan kenyataannya terhadap harapan. Oke. Yang lu maksud dengan takdir yang salah, yang lu benar-benar protes, itu adalah ada orang-orang yang menyangka bahwasanya dia berharap sesuatu dan kenyataannya ada di sini, maka dia bilang ini tetap masalah karena gua nggak bisa apa-apa, padahal dia bisa ke sini. Tapi yang dimaksud dengan Islam, dengan takdir adalah ketika ini kenyataannya nggak bisa diubah, maka lu yang harus kemudian mendekatkan harapannya ke kenyataan. Itu takdir. Oke, sebenarnya gini. Safe tuh kalau teorinya kayak gitu. Takdir dalam Islam adalah untuk membantu orang, bukan berserah sih kata-katanya sih, untuk membantu orang cope. Bahasa Indonesianya cope itu apa? Mendekatkan hope kepada kenyataan. Iya. Karena kenyataannya nggak bisa berubah. Karena tujuannya gini. Kalau misalnya ekspektasi sama realita itu jauh berbeda, banget, itu kan yang sumber segala masalah. Betul. Masalah mental misalnya. Betul. Ya kan? Betul. Kenapa orang tua sama anaknya suka marah-marah? Kenapa dia kecewa? Kenapa dia frustasi sama stres? Karena selalu terjadinya jauh nih ekspektasi sama realita. Betul. Nah, kadang cara cope-nya adalah realitanya dibawa ke ekspektasi. Ya, atau enggak ekspektasinya diturunin ke realita gitu kan. Takdir adalah ekspektasinya diturunin ke realita. Ekspektasinya diturun ke realita. Because realitanya nggak bisa berubah. Nah, tapi gini, oke. Kalau di case-case yang tadi disebut itu bagus. Betul. Jadi kan ada bagus, ada jeleknya. Tapi kalau misalnya orang nangkapnya kayak gini, oh Ustadz Felix bilangnya kita turunin ekspektasi ke realita. Ya, dalam perkara-perkara yang realitanya nggak bisa diubah ya. Nah, realita nggak bisa diubah. Tapi kalau realitanya bisa diubah, nggak. Gua percaya realita bisa selalu diubah. Oke. Given 2, effort usaha sama waktu. Oke. Menurut gua. Ini ikhtiarnya nih. Ini ikhtiarnya. Tawakalnya berserah gitu. Betul. Contoh nih, kita berekspektasi punya gaji 10 juta. Tapi realitanya sekarang gaji 5 juta. Sepakat. Itu realitanya bisa diubah dan harus diubah. Bisa diubah. Ya. Dan oh ya udah nggak apa-apa deh, gue jalanin dulu aja karena mungkin memang sekarang porsiku segini. Padahal bisa secara proaktif coba lihat job desk-nya yang gaji 10 juta tuh berapa, apa yang harus dilakuin, tangganya apa, soft skill-nya apa. Kalau dia bisa copy, gitu, dia bisa punya yang sama. Benar. Justru gue lebih setuju skenario di mana realita yang didekatkan ke ekspektasi dengan usaha dan waktu. Nah itu bukan takdir. Itu namanya di dalam Islam ikhtiar. Ikhtiar, benar. Betul. Nah, berarti kalau ada orang nih, realitanya bisa diubah kepada takdir dan dia tidak melakukannya, dia bukan beriman pada takdir, berarti dia malas. Nah, iya. Dan takdir dijadikan tameng. Nah, iya, gue gak sukanya itu. Nah, makanya berarti dia punya salah persepsi paham. buruk terhadap takdir. Itu betul kalau itu betul. Karena dia sebenarnya bisa menjadikan realitanya mendekat kepada harapan.
atau ekspektasi, tapi dia tidak melakukan, maka dia malas sebenarnya. Tapi dia menyalahkan takdir. Makanya zaman sekarang banyak orang-orang Muslim, banyak orang-orang ngelihat orang Muslim malas. Karena kenyataannya sekarang yang banyak adalah ketika mereka punya masalah, mereka bisa berbuat sesuatu, tapi mereka gak berbuat sesuatu. Nah, tapi kedekatan mereka terhadap agama, karena kan tadi takdir itu apa? Salah satu apa? Takdir itu salah satu rukun iman. Rukun iman yang wajib diimani. Diimani gitu kan. Saking dia tanda kutip misalnya taraf berpikirnya belum oke, tapi dari kecil diajarin agama, dia tanda kutip buta agama dan dia percaya takdir. Kepercayaan itu sangat kuat. To the point sebenarnya dia berpotensi untuk bisa ngelakuin hal-hal yang luar biasa. Tapi dulu mama ajarin ini dulu, Al-Quran ini dulu, ini bilang pokoknya dia tuh pinter nih. Tapi dia dapat gaji yang pas-pasan, padahal dia harusnya bisa lebih. Tapi dia, ini takdir. Betul. Bahaya. Gue ngerasa ada salah satu faktor why agama tuh berbahaya di saat dimisinterpretasi dengan level of cintanya yang berlebihan. Kalau menurut lebih tepatnya menurutku yang ngajarin salah sih. Ada faktor itu, tapi cintanya berlebihan. Kalau menurut gue berlebihan tuh kayak gini. Ini kayak dulu. Kita baru bahas, cuma ada 2 orang gak bisa diomongin kan, orang bodoh sama orang bucin. Buta cinta sama. Betul, sama cinta. Ini orang milih pemilu sih. Oke. Kita udah lewat minggu pertama ya, udah lama krisis ya. Tapi analoginya buta agama, cintanya berlebihan tuh karena nggak disertai dengan pengetahuan. Betul. Sepakat. Iya kan? Betul. Misalnya kalau kita bucin banget nih sama cewek sampai kayak langsung yakin banget semuanya kita rela ngelakuin, kita beliin mobil dan lain-lain. Karena pengetahuan kita nggak dikejar sama. Benar. Nah, agama sering terjadi kayak gitu. Banget. Dan takdir selalu ditamengin. Banget. Dan gue sedih. Setiap gue ngeliat orang berkaca di balik takdir padahal he can do or she can do way more. Betul. Makanya kita sepakati dulu berarti itu bukan takdir kan ya. Tapi itu sebenarnya adalah wilayah ikhtiar sebenarnya. Harusnya wilayah ikhtiar. Ya, kemarin kan kita belajar tentang tawakal ikhtiar kan. Makanya sama istiqomah. Wilayah takdir hanya barang-barang yang nggak bisa dia kuasai. Yang dia nggak akan diminta pertanggungjawaban. Yang tadi bagian realitas yang nggak bisa diubah. Contoh misalnya, dan semua orang bisa memaklumi contoh ya. Nah, kenapa nggak kayak gini? Oke, sorry dipotong. Ini penting. Tadi kan gue nanya ChatGPT dulu soalnya. ChatGPT dia sempat ada 2 kalau nggak salah. Lupa tadi namanya takdir mu'allaq dan mubrom. Nah, takdir yang tidak bisa diubah sama takdir yang bisa diubah. Oke. Nah, tapi itu masih di satu buku yang sama nggak kalau teori yang itu? Nggak. Nanti aku akan kasih tahu kenapa. Jadi gini, pembahasan takdir ini ulama-ulama banyak mengartikan. Tapi menurutku ini salah satu pembahasan yang menurutku ya nantinya akan menimbulkan masalah baru. Nanti aku kasih tahu kenapa mu'allaq dan mubrom itu nantinya akan menimbulkan problematika yang baru. Tapi ini salah satu kayak usulan dari para ulama. Usulan dari para ulama untuk mengkompromikan permasalahan-permasalahan yang bisa diubah dan nggak bisa diubah. Oke, ini penting ini salah satu ya. Oke, berarti kita satu-satu dulu ya. Berarti di dalam Islam kalau kita mau ngambil gambaran besarnya, takdir adalah sesuatu yang kita nggak bisa ubah dan semua orang pasti udah ngerti itu nggak bisa diubah. Semua orang bersepakat dengan sesuatu itu nggak bisa diubah. Contoh, kalau ada karyawan yang datang ke kantor lu, lalu kemudian bilang, lu kemana aja? Ini jam berapa? Jam 11. Lu waktu tanda tangan untuk kerja jam berapa? Jam 8 kan? Kenapa jam 11 baru datang? Dia bilang, udah takdir bos. Lu nggak percaya takdir bos? Lu bilang apa? Kalau gue jadi bosnya, gue bilang ini, takdir lu juga hari ini angkat kaki dari kantor ini. Ya kan? Kalau dia mau main takdir, kita bisa main takdir dong. Juga ya kan? Gitu ya, kita balas takdir juga kan. Kalau dia nggak terima, loh, aku nggak terima. Emang salah gue apa? Ya udah takdir. Takdir. Nah gitu kan ya, kita bisa balas begitu. Iya, kita Uno reverse. Jadi kalau salah sekalian kan gitu kan ya. Nah tapi kalau ada sesuatu yang orang-orang semua tahu, contoh ya, kenapa lu datang jam 11? Dia bilang gini, mohon maaf, ibuku meninggal. Realitasnya nggak bisa diubah dong. Ibunya meninggal nih. Kita bilang, kenapa kamu masih masuk kantor? Pulang aja dulu, ambil waktu, urusin ibumu dulu. Karena kita semua sudah paham bahwa ini nggak bisa diubah nih, ibunya bisa hidup lagi. Kecuali kalau besoknya dia datang lagi, dia bilang ibunya mati lagi. Nah itu ngehe. Udah takdirnya tanda tangan surat resign. Nah betul, nah itu maksudku kan. Nah artinya kalau kita lihat berarti di dalam Islam takdir itu adalah perkara-perkara yang kita nggak bisa ubah dan kita yakin itu sudah ketentuan Allah dan pasti baik bagi kita. Kalau gue ngerasa kayak gini ya, kalau misalnya gender kita, kita dilahiri oleh laki-laki atau perempuan, gimana, betul, ras itu apa, menurut gue oke lah takdir. Itu takdir. Tapi kalau misalnya outcome, misalnya gini, nah ini kontroversi nih.
berapa banyak uang yang gue bisa hasilkan di umur tertentu, itu udah tertulis kalau menurut ini Islam. Itu pilihan. Nah, nanti kita bahas lagi tentang takdir yang lebih berat ya. Tapi di level ini kita bahas dulu, kita sepakati dulu itu pilihan. Itu pilihan. Nah, nanti kita akan sepakati takdir mana yang nanti mencakup yang lu bahas. Yang lu pernah dengar kan ada orang lahir sudah ditentukan sebagai orang-orang yang bahagia atau sengsara, masuk surga atau masuk neraka. Ini kayaknya semua predestin dong. Termasuk kita kaya atau miskin jadi predestin dong. Nah, itu kalau ditanya pada orang-orang kebanyakan, mereka langsung jawab jump to conclusion itu semua takdir. Dan itu yang lu maksud bener-bener pikiran gak produktif dan gue sepakat. Oke, berarti kita sepakati dulu ya. Ras itu takdir. Maka aku beriman, ya Allah, aku beriman kepada Engkau, aku dilahirkan sebagai orang Cina di Indonesia. Karena itu sudah takdir. Karena kalau kita menolak itu nanti akan ada banyak masalah mental yang kita punya. Karena kita nggak menerima diri kita apa adanya. Nah, jadi takdir itu untuk itu sebenarnya. Orang meninggal. Suatu saat nanti aku akan ditinggalkan oleh bapak dan ibuku. Kalau enggak, aku yang meninggal duluan. Dan itu perkara takdir. Ketika itu terjadi, itu kan ya, maka aku menerima. Contoh, bapak mertuaku meninggal. Itu ketika kita baru pulang dari Turki. Pas kita mau ke sana meninggal, istriku di mobil nangis dan dia bilang, Abi, kalau aja dokternya itu lebih bagus. Aku bilang hati-hati ngomong, karena omongan kalau itu justru menandakan kita tuh tidak beriman pada Allah. Allah sudah ambil ya udah. Kalaupun terjadi kelalaian dokter dan segala macam itu kita bisa proses nanti, tapi kita terima dulu bahwa bapak udah nggak ada. Gue udah mulai nangkap. Ya. Nah jadi istriku bilang kalau aja, diam. Itu kan ya, kayak Rangga dan Cinta ya. Gitu. Di mana ya? Lu nonton gak sih? Dengan gue nonton. Ya gue ngomong sama anak Gen Z ini Gue malah keingetnya memes yang polisi. Atau congornya diambil ya. Gue malah inget yang nangkap congor. Ya, congornya diambil. Enggak, ini Rangga dan Cinta nih. Zamanku. Gitu kan ya. Kalau SMK dipilok gitu kan. Gue gak nyambung ya. Ini beda-beda generasi. Iya, beda generasi kita. Nah, jadi artinya aku bilang jangan ngomong kalau, andai dan segala macam. Karena andai dalam perkara ini sama aja kayak kita tuh kayak andai begini. Enggak juga. Udah ini sudah enggak ada orangnya. Udah terima dulu. Kop dengan itu dulu. Nah, itu takdir. Nah, dalam perkara-perkara yang bisa kita pilih, itu bukan takdir dalam pandangan Islam. Perkara yang bisa kita pilih. Contoh ya, perkara yang bisa kita pilih. Mau jadi apa, itu bisa kita pilih. Mau kemudian pergi kemana hari ini, mau sholat atau tidak sholat. Nah, karena ada orang-orang di sana banyak. Aku pernah nanya tuh, kenapa kamu gak sholat? Ustadz gak percaya pada Lauhul Mahfud. Udah tertulis aku tuh gak sholat. Nah itu langsung mulutnya diginiin tadi congornya. Congornya tangkap pola kayak gitu. Gue sih kesel juga kayak gitu sih. Nah itu betul, gue sepakat. Nah sekarang kita masuk ke layer yang kedua. Tapi ini layer yang pertama udah masuk ya. Layer yang kedua, mengenai dengan segala sesuatu kejadian di mana di dunia ini dan termasuk tadi takdir itu ada yang bisa diubah dan nggak bisa diubah. Nih, pertama aku mau bahas dulu tentang bisa diubah atau tidak bisa diubah. Gini, aku mau ngambil ini nih. Ada yang lebih kecil nggak sih? Ada pena nggak? Nah itu aja tuh inhaler ada di sana. Ini pena nih. Aku pegang pena ini di tangan mana? Tangan kanan. Kalau aku pegang pena ini di tangan kiri, maka lu bisa jelas melihat perubahannya. Karena tadinya di kanan, sekarang di kiri. Kalau gini gimana? Ini gue pegang pena di tangan mana nih? Lo nggak tahu. Nggak tahu. Dan gue bilang sekarang gue udah pindahin penanya. Ini pindah kemana? Nggak tahu juga. Berarti kita nggak akan bisa mengatakan sesuatu berubah kalau kita nggak tahu apa-apa. Nah, takdir itu kita benar-benar nggak tahu. Lauhul Mahfud kita nggak pernah lihat. Takdir Allah kita nggak pernah tahu. Jadi kita mengatakan, contoh ya, ada hadis yang mengatakan gini. Siapa yang memperbanyak silaturahim maka umurnya diperpanjang. Itu ada hadisnya tuh. Tiba-tiba ada seorang kakek-kakek mati umur 100 tahun. Lalu kemudian cucunya bilang begini, kalau ini karena beliau suka silaturahim. Kalau nggak silaturahim mungkin dia 70. Itu sok tahu namanya. Karena we never know. Dia ditakdirkan berapa dan meninggalnya berapa setelah dia silaturahim. Maka perkara-perkara yang kita nggak tahu ini kita nggak bahas. Berarti simpelnya gini, kalau orang yang bilang, oh itu udah takdirnya gue, berarti dia ngelangkahin Allah. Karena dia sok tahu. Pembahasan kita selesai nih. Bener kan? Harusnya gitu kan? Lu udah kesimpulan itu. Itu kesimpulan. Itu kesimpulan. Orang yang bilang ini takdir, dia ngelangkahin Allah berarti. Benar. Iya, ada kan? Orang bilang ini takdir saya, berarti dia sudah playing gods. Iya. Ini playing God.
betul. Ini yang terjadi. Nah, itu kesimpulannya. Tapi sebelum kesimpulannya, muter-muter dulu. Iya, gue jadi nggak muter nih. Gitu. jadi gini, ketika kemudian kita nggak tahu itu berubah, maka sebenarnya kita nggak bisa bilang itu berubah. Berarti ada orang bilang takdir misalnya ada ulama bilang, walaupun ini cara mereka untuk menyederhanakan ya, ada ulama bilang bahwa ada takdir itu ada yang bisa diubah dan nggak bisa diubah misalnya. Nah, kita tahu mana yang bisa diubah, orang kita nggak tahu semuanya, gitu maksudnya. Nah, contoh kayak gini bisa, ini gara-gara aku begini, lantas aku ini lagi berubah takdir. Who knows? Jangan-jangan kamu memang ditakdirkan begitu. Contoh misalnya gini, ada orang tinggal di Jakarta, tiba-tiba dia pindah ke Bogor kayak aku. Lalu aku bilang, aku sekarang merubah takdirku yang dulunya tinggal di Jakarta menjadi tinggal di Bogor. Siapa ngomong? Siapa tahu takdirnya memang aku dari Jakarta terus ke Bogor. Paham gak sih maksudnya? Nah, jadi dalam perkara-perkara yang kita tidak ketahui ini, kita benar-benar tidak boleh bahas. Benar. Nah, itu Islam tuh. Jadi sesederhana itu. Simpelnya gini, kalau gua rekap ya. Ini ada masa depan, ini ada masa lalu, gitu loh. Apapun yang terjadi di masa lalu, takdir mengatakan berarti lo harus menerimanya. Itu satu, ya kan? Tapi yang sering sudah orang kejadian kita harus menerimanya. Ya, menerima gitu loh. Tapi mereka tuh nyampur yang ada di masa lalu ke masa depan. Gitu kan. Pas mereka udah menjadi cenayang dan udah punya sixth sense dan lain-lain, takdirku akan segini, dia bukan menerimanya itu namanya. Mungkin tambahin kayak gini, takdir berarti dia merekayasa. Merekayasa. Bahkan berarti udah jadi Tuhan dia. Udah jadi Tuhan. Betul. Udah jadi cenayang. Betul. Gitu kan. Ketika dia bilang, aku memang dilahirkan jadi orang bodoh. Berarti dia sudah melangkahi takdir. Atau mungkin gini, bahkan kalau berlaku di masa lalu ya, misalnya kayak kita telat, misalnya, ini takdir mengajarkan kita untuk menerimanya, tapi menerimanya lalu bekerja lebih keras lagi gitu. Nah, apa mungkin harus ada tambahan itunya gitu? Itu betul, itu keren banget. Jadi kita terima, misalnya kita telat nih, betul. Takdir, kita terima bahwa kita telat. Tapi bukan berarti kayak tidak melakukan apa-apa setelah itu. Nah, perbaiki, ngakui kesalahannya gitu. Betul. Itu pembahasan yang lain lagi, lu tau gak? Itu pembahasan di dalam surat Al-Baqarah. Lu lagi pindah ke pembahasan antara Adam dan Iblis. Adam dan Iblis. Iblis itu gak mau terima kesalahan, Adam terima kesalahan. Dan ada bedanya. Ketika Adam menerima kesalahan, dia jadi orang yang mulia. Iblis tidak terima kesalahan, dia jadi orang yang paling hina. Jadi makhluk yang paling hina. Itu jarang menerima kesalahan. Tapi lu bener banget. Jadi gini, tau gak lu problemnya apa? Allah itu tidak punya past, present, and future. Oh iya, konsep timeline tuh nggak punya. Berarti ketika Allah bilang aku tahu semuanya, bahkan siapa yang masuk surga aku tahu, dan siapa yang masuk neraka aku tahu, dan aku tahu siapa yang dilahirkan untuk sengsara dan siapa yang dilahirkan untuk bahagia, Allah tahu. Itu wajar nggak kalau Allah bilang begitu? Wajar, karena dia di luar kita. Tapi ketika kita mau playing gods, jadi seolah kita bilang, kalau gitu Allah sudah tahu dong kita masuk neraka, ngapain kita ibadah? Nah, itu ketika itu dia jadi playing gods. Padahal pengetahuannya Allah itu tidak berarti memaksa manusia. Gua masuk ke level selanjutnya kalau gitu, karena level kedua terlalu mudah bagi lu. Gua masuk level ketiga. Ini agak berat nih. Tapi aku yakin lu bisa. Nih. Coba. Rasul pernah bilang pada para sahabat, tidak dilahirkan anak Adam. Jadi ketika 40 hari ditiupkanlah ruh ke dalam tubuh ibunya itu, lalu kemudian ketika ditiupkan ruh itu ditentukanlah bagi dia seperti apa kemudian kehidupannya, dia jadi orang sengsara atau jadi orang yang bahagia, dalam bahasa kita kaya atau miskin, lalu kemudian ditentukan dia masuk neraka atau masuk surga. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Tiba-tiba sahabat nanya, ya Rasulullah, ini kayaknya Raymond Chin di masa dulu nih. Langsung protes dia. Ya Rasulullah, kalau semua sudah ditentukan, ngapain kita sholat? Lah kalau kita sholat nanti kita sudah dipastiin masuk neraka, ngapain kita sholat? Lah kalau kita kemudian sudah dipastiin masuk surga, ngapain juga sholat? Iya kan? Bener. What for? Gitu kan ya. Bukan. Lalu Rasul kemudian tersenyum lalu berkata, Rasul ngerti, oh salah server nih bocah nih. Salah server nih. Nah, lalu Rasul bilang gini. Jadi gini, Rasul bilang, jadi di dalam Rasul membaca ayat Quran bunyinya begini. Waman a'ta wattaqo wasaddaqa bil husna wa fasanu yasiruhu lirusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Artinya begini, siapapun orang-orang yang beriman lalu kemudian memberikan dan kemudian meyakini pahala-pahala terbaik daripada apa yang dia berikan itu, maka bagi dia Allah akan mempermudah jalannya menuju kebaikan. Tapi siapa yang kemudian bakhil, pelit dan merasa cukup daripada merasa diri udah kaya banget gitu maksudnya, dan dia mendustakan pahala-pahala yang terbaik bahwa Allah akan balas pemberiannya itu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju keburukan-keburukan. Artinya Rasul bilang gini, siapa yang berbuat kebaikan Allah akan permudah jalannya ke kebaikan. Siapa yang berbuat keburukan maka dia akan dipermudah jalannya menuju keburukan.
keburukan. Itu maksudnya adalah ketika Allah bilang tadi, ketika Rasul bilang tadi, artinya harus bilang beramallah karena setiap orang akan dipermudah menurut amal-amalnya. Artinya apa? Rasul bilang that's your choice. Mau jadi baik, mau jadi buruk, jangan campurkan dengan servernya Allah. Karena kalau lu campurkan, lu nggak bakal bisa selesai pembahasannya. Nah, sama seperti gini, ada NPC di game. Ada NPC di game. Dia nanya sama lu. Gue agak jujur lebih mundur dari penjelasan yang level 2. Pas 3 oke. Yang pertama udah dibilang bahwa ini udah predetermined. Tapi jadi orang nggak mau usaha, jadi ternyata ini bukan predetermined dan ini a choice. Gitu, ternyata pembahasan ketiga determined. Iya, soalnya nambah satu variabel doang, variabel produktivitas, variabel usaha. Betul. Tiba-tiba masuk kepada variabel yang lebih tinggi lagi. Iya, jadi kayak gue ngerasa mundur lagi nih pemahaman gue. Betul, karena itu lebih sulit nih. Nah, ada NPC nanya sama lu yang main. Lu main GTA, dia nanya, bos, jelasin dong lu ada di mana bos. Lu ngomong apa tuh? Ya paling kan ada pilihan gandanya nih, pilihan bener lagi di kota mana gitu. Gimana cara jelasin ke dia? Kita ada di mana gitu? Jelasin dong dunia lu kayak apa bos? NPC di GTA. NPC ini analoginya breaking the fourth wall nih, nanya gitu. Iya. Lagi di video game? Enggak, bukan, dia di video game. Lu di dunia nyata. Dia nanya, "Bos, dunia lu kayak gimana sih?" Gue di real world gitu loh. Oke, terus dia bilang, "Real world tuh kan aku juga di real world." Lu bilang apa? Real world yang beda dengan lu. Iya. Bedanya apa? Lu bilang apa? Lu digital, gue analog gitu misalnya. Digital analog tuh apa? Ya ngerti. Terus dia bilang gini, "Bos, apakah aku bisa memilih?" Nyatanya di game tuh dia bisa milih. Tapi apapun pilihannya kan kita udah tahu. Ya kan ya. Ada kita nonton apa? Terus dia nanya lagi gini. Oke. Dimensinya beda ya. Berarti yang cuma bisa ngomong sebenarnya ya Allah. Kesimpulan yang sangat shortcut. Iya. Yang cuma bisa ini takdirnya apa itu cuma Allah, udah. Tidak kita. Siapapun manusia yang bilang bahwa ini takdirku akan begini, berarti pasti dia salah. Maka apa yang Allah bilang itu yang haknya Allah doang. Paham maksudnya? Paham. Gue padahal mau jelasin tentang lokasi tadi. Lu gue langsung nangkap. Pas yang analoginya kan kalau di game itu, gue tuh Allahnya kan. NPC itu manusianya gitu. Pasti nanya. Oh ngerti. Memang mudah menjelaskan pada lu. Jadi itu ngerti. Kita gak usah panjang nih berarti ya. Padahal gue masih nyimpen banyak dalil yang lain loh. Simpel lagi nih. Soalnya belum selesainya gini. Ini kan kita mau nge-konklusin keluar dari penjara pikiran. Betul. Karena mayoritas yang menurut gue ya, mayoritas yang nonton masih ada salah persepsi soal takdir, lebih ke kayak gini. Then what's next? Iya. Kan kita udah membuat dari tadi awalnya bisa ke tidak bisa ke bisa ya. Kognitif itu ya. Kognitif dari tidak mau dari tidak tahu ke tahu. Oh ya, dari tidak tahu ke tahu. Anggap ya semuanya udah tahu nih tentang takdir, sekarang udah nggak bisa disalahgunakan dan diucapkan yang dari ikhtiar. manusia. Ya, untuk yang ikhtiar gitu. Nah, terus selanjutnya gimana ya? Yang selanjutnya lupa gue tadi yang kedua. Yang kedua afektif dari mau tidak mau ke mau. Tidak mau ke mau. Gue asumsi semua yang nonton di sini udah itu mau ikhtiar. Mau. Iya. Ikhtiar gitu loh. Gimana cara bisanya? Praktiknya. Untuk lepasin takdir itu tanpa mau nggak mau nih, sosial kan tetap ini ya kayak. Betul. Kita nggak bisa ngomong kita nggak percaya takdir ya, tapi mungkin apa ya? Gitu. Oke, gimana kemudian memperbaiki pemahaman lu yang tadi ya? Sebenarnya lu nggak salah sih, pemahaman lu tuh lu menolak pemahaman yang salah yang tadi kita bahas itu. Bahwasanya ya cuma Allah doang yang berhak bilang takdir, benar banget, dan itu tidak porsi kita. Kalau kita kemudian bilang takdir itu pasti salah jadinya. Nah maka kita cuma beriman aja, karena kan Allah yang ngomong, kita tinggal menerima aja. Oke, kalau gitu praktiknya seperti apa? Nih coba lihat ya. Ketika misalnya contoh dalam satu kehidupan lah, dia udah tahu bahwasanya Allah itu menakdirkan pasti kemudian yang baik bagi dia. Dan kemudian dia itu kemudian melakukan sesuatu, itu semua tergantung dia, ikhtiar dia dalam perkara-perkara yang dia bisa pilih. Dan dalam perkara-perkara nggak bisa dia pilih, dia tinggal bilang ini, ya Allah semoga aku disabarkan untuk menerima ini. Maka sesederhana ini dalam Islam, kata-kata di dalam suratul Fatihah. Balik lagi suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lu tahu arti nasta'in apa? Ista'inu adalah kalimat yang menggambarkan satu aktivitas khusus, yaitu adalah minta tolong ketika seluruh cara sudah dicoba dan itu not work. Itu ista'inu.
Artinya adalah ketika kita cuma minta tolong pada Allah, itu namanya nyuruh Allah. Ya Allah, ini ada barang, angkatin dong, itu namanya nyuruh. Tapi kalau kita udah ngangkat, gak bisa pakai tangan. Pakai apa lagi? Pakai Iron Man, sarung tangan Iron Man, gak bisa nih. Apalagi misalnya kita pakai katrol, gak bisa juga. Baru ya Allah, ini benar-benar gak bisa. Bisa gak tolong aku? Artinya dia akan bekerja sampai satu titik yang benar-benar dia sudah pol, gak ada lagi yang lain. Baru kemudian dia bicara. Kalau sudah gak bisa, semua gak bisa, dan dia benar-benar kemudian sudah melakukan semuanya, ini takdir. Produktif nggak orang? Tapi kalau misalnya dia kemudian belum melakukan semua itu, ini belum sampai titik itu. Tapi rentan untuk, let's say kalau pertama dia ngelakuin itu dengan baik, gitu loh. Tapi lama-lama, you know how manusia, betul. Manusia, dia akan break, mengkompromi. Betul. Awalnya sih memang dia semaksimal mungkin nih, sebelum dia akhirnya bilang oke, ini takdir. Tapi manusia tuh rentan mengkompromi. Nah, makanya di dalam salah satu hadisnya Rasul bilang, kalau sudah bicara takdir tinggalkan, nggak usah bahas. Karena itu nanti akan jadi nggak produktif. Itu ada di hadisnya? Ada. Ketika sudah bicara tentang takdir tinggalkan, ketika berbicara tentang sahabatku tinggalkan. Artinya itu tidak perlu dibahas karena hampir semua urusan manusia tuh bisa untuk diubah seperti kata lu di awal. Coba gua kasih tahu dikit ya. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih dulu dia harus punya satu strategi yang benar-benar nggak terduga, sehingga kemudian dia bisa menang untuk membebaskan Konstantinopel. Apa idenya tahu? Mindain kapal dari satu selat selat Bosforus kepada Teluk Tanduk Emas. Dan kapal ini dipindahin harus ditarik di atas bukit tingginya 86 meter, lalu kemudian panjangnya sekitar 1,5 km, 1,5 km. Apa kata prajuritnya? Gak mungkin, mustahil ini, gak mungkin. Tahu apa kata Muhammad Al-Fatih? Jangan bilang mustahil sebelum kamu mati mencoba. Sebelum kami mati mencoba. Kamu mati mencoba. That's it. Sebelum kami mati mencoba. Berarti kalau kamu sudah mati, benar mustahil. Iya. Takdir works like that. Takdir itu seperti itu. Contoh ya, kita nggak akan, we never know takdir kita, karena yang berhak ngomong takdir hanya Allah. Cuma hanya Allah. Berarti kita bagian apa? Ikhtiar. Iya. Jadi manusia tuh lebih, menurut gue udah suka banget konsep tawakal, ikhtiar, istiqomah. Betul. Itu 3 sebenarnya digabungin gak sih? Atau 2 lebih common, tawakal, ikhtiar doang? Mau kasih tahu yang belum ku kasih tahu ke lu ketika bahas tentang tawakal. Apa? Tawakal itu bagian daripada takdir itu bagian daripada tawakal. Oh. Iya, berarti kalau orang udah tawakal udah selesai takdir itu sebenarnya. Sebenarnya contoh gini ya, yang lu lihat sehari-hari aja. Misalnya contoh ya, kita kehilangan orang tua kita mungkin satu saat nanti, atau orang tua kita pernah orang tua yang kehilangan anaknya lah. Dia kan benar-benar grieving kan ya. Tapi ketika dia bisa, orang-orang yang ada di Marijoa, yang kemarin dibombardir itu, ketika anaknya meninggal dia bilang gini, ya Allah, aku memahami ini takdirmu, buat hatiku menjadi tenang dan buat lidahku untuk mengucapkan sesuatu yang kau ridho. Itu berarti takdir. Nah, itu membantu mereka banget kan. Nah, termasuk kemudian ketika kita dilahirkan sebagai orang yang tadi berkulit putih, sipit, kita tahu takdir kita seperti apa. Ada orang dilahirkan kemudian cacat misalnya, dia kemudian ridho pada takdir. Anak autis itu takdir. Menerima sesuatu yang tidak bisa diubah misalnya. Betul. Karena banyak orang loh yang kayak kehilangan. Nih, kematian itu sesuatu yang pasti. Iya kan? That's it. Contoh. Realitas. Jadi itu tuh membantu orang untuk bisa menerima realitas. Karena sering mereka kalau nggak ngerti konsep takdir bahwa semuanya itu bisa diubah, semuanya ngerasa semuanya bisa diubah. Dia stres. Gimana cara balikin? Bisa menerima sesuatu yang padahal udah jadi takdirnya. Hasilnya Bruce Wayne. Iya benar. Iya benar. Nggak bisa menerima takdir tuh bapak tuh. Benar, nggak bisa menerima takdir. Oke, nih kita panjang nih. Dia nggak bisa menerima takdir. Atau menerima takdirnya bahwa itu the fact bahwa dia tidak bisa menerima dan mengubah dia menjadi Batman. Itu takdirnya bukan? Nah, itu dijawab di episode terakhir kemarin, The Prince of Darkness. Nah, di Prince of Darkness akhirnya dia menerima takdir. Akhirnya dia mau jadi Batman. Berarti Batman itu takdirnya gitu. Iya, berarti Batman itu adalah takdir dia. Makanya dia kan sempat bertanya-tanya. Takdir itu di saat dia sudah menerima bahwa semua yang terjadi. Takdir itu menerima sesuatu yang nggak bisa diubah. Iya, itu kematian nggak bisa diubah. Maka dia ngomong kan, bikin dia latihan itu udah history nggak bisa diubah. Gitu. Betul. Nah akhirnya dia bilang kan, awalnya kan dia bilang aku pengen berhenti jadi Batman, mendingan aku ada orang tua daripada aku jadi Batman kan gitu kan ya. Lama-lama dia jadi tahu, oh rupanya purpose-nya memang untuk ini. Aku tuh itu semua itu adalah latihanku untuk jadi orang kayak gini gitu maksudnya. Gue sangat amat penasaran nih teman-teman yang nonton.
Paham nggak? Karena jujur kalau di otak gue emang muter-muter, emang. Tapi piecesnya udah jadi satu. Piecesnya udah jadi satu, gue udah ngerti. Ujungnya kan udah nggak sengaja ke konklusi dari tengah video kan. Iya, dan 2 kali kan lu konklusi kan. Padahal itu mau aku konklusikan sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, ini aku kasih soalan ya. Soal. Ada orang pergi berjihad. Lu udah pasti bisa jawab ini. Dia bener-bener nggak mau untuk ngasah pedangnya. Lalu kemudian anggaplah lu pemimpin jihadnya. Gua tentara yang nggak mau ngasah pedang, nggak mau nyiapin baju zirah. Lu nanya ke gua, mana baju zirah lu? Allah yang melindungi, bukan baju zirah. Kalau lu pikir baju zirah yang melindungin lu sudah rusak tauhid lu, Raymond. Lu tanya lagi, pedang lu mana, Ray? Yang bunuh itu bukan kita, Allah yang bunuh. Di dalam Al-Quran ada ayatnya, bukan kita yang melempar, melainkan Allah yang melempar. Kalau lu nggak percaya, berarti lu tauhid lu diragukan, Ray. Lu bilang apa sama gue? Gue masukin ke rumah sakit jiwa aja. Karena gue menganggap bahwa gue lagi mencampurkan, itu omongan gue kan bukan omongan Allah kan. Kalau omongan Allah pantas nggak kayak gitu? Pantas dong. Dia beda dimensi. Tapi itu omongan siapa? Omongan dia. Yang keluar dari mulutnya. Betul. Terus aku bilang lagi, kalau Allah sudah takdirin kita menang, Ray, kita pasti menang, walaupun tanpa strategi. Tapi kalau Allah sudah pastiin kita kalah, Allah sudah takdirin kita kalah, udah terima aja, Ray. Ya udah, itu urusan Allah. Tuh, usaha kita ya usaha kita. Betul. Gitu. Kita tetap harus ikhtiar gitu kan. Who knows? Kita tahu nggak sih sekarang keputusan Allah apa? Sekarang tugas kita ikhtiar. Iya, kalau lu meyakini itu dan anggap itu bahwa faktanya, berarti lu melangkahi Allah. Berarti siapa yang nggak menerima takdir? Lu atau gue? Dalam kasus ini. Betul. Iya. Lu tahu kan sekarang kan ya, berarti ada orang-orang yang ngomong ke lu tentang, Ray, lu nggak beriman pada takdir. Sebenarnya lu yang beriman pada takdir. Karena lu berusaha pada perkara-perkara yang bukan takdir. Sedangkan lu menerima perkara-perkara yang realitasnya nggak bisa diubah. Itu yang dinamakan beriman pada takdir. Diginin aman-aman. Mereka berdua lagi ngedengerin. Terus kayak kita kayak gini, mereka kayak gini. Berarti itu pemahaman lu yang benar. Nah, itu yang justru harus diinsaf pada semua muslim. Nah, pertanyaan gue berikutnya, produktif nggak orang muslim kalau begitu? Produktif banget kan? Karena gini, harusnya produktif semua. Karena Elon Musk itu hanya bukan Elon Musk, Eiichiro Oda Sensei itu nggak tidur, itu tidur cuma 3 jam sehari. Selainnya dia gambar One Piece. Dan dia sudah berapa puluh tahun tuh buat One Piece. Dan dia cuma pengen jadi seorang mangaka yang dikenang di seluruh dunia. Cuma dunia doang kan batasnya kan. Kita pengennya selain dunia, Re. Nah, kalau kita punya motivasi sampai ujung situ, harusnya kita lebih produktif daripada dia. Benar. Nah, itulah harusnya muslim. Berarti gue ngerti sih kalau soal takdir itu intinya kayak gini. Kalau udah ngerti sekali dan semestinya nih sudah ngerti esensinya dan arti takdir sebenarnya. Udah jangan terlalu bahas-bahas lagi. Bener. Udah. Bahasnya kapan? Ketika benar-benar ada realitas yang nggak bisa diubah. Yes. Makanya lu tahu ada salah satu doa yang katanya doa Nabi Sulaiman, tapi aku nggak tahu sih. Ini yang jelas doanya para ulama. Tapi katanya doa Nabi Sulaiman. Doanya begini. Ya lebih baik gini ya. Doa ulama lah ya. Doanya begini. Ya Allah, berikan aku kemampuan untuk membedakan mana yang bisa aku ubah. Akhirnya aku bisa produktif dan maksimal dalam mengubah itu, dan berikan aku kesabaran dalam perkara-perkara aku nggak bisa ubah, sehingga aku bisa menerimanya dengan takdirmu, dan kebijaksanaan untuk bisa membedakan mana yang bisa diubah dan mana yang nggak bisa diubah. Kebijaksanaan untuk bisa membedakan. Berarti yang ujung-ujungnya yang tergantung adalah kebijaksanaan kita sih. Karena kadang-kadang kesalahan kita adalah kita melihat sesuatu ini bisa diubah padahal nggak bisa, atau melihat sesuatu tuh nggak bisa diubah padahal bisa. Most of the time yang mana? Bisa diubah. Most of the time bisa diubah. Dan kita udah bikin framework ini. Ujung-ujungnya kebijaksanaan kan jadi basisnya nih untuk kita takdir benar atau salah persepsinya. Dan kebijaksanaan diawali dari knowledge. Dari berpikir. Betul. Ujung-ujungnya balik sana lagi. Betul. Ngerti sih. Berarti semuanya ujung-ujungnya bermuara ke lu harus meningkatkan taraf berpikir. Baru sekali gue jelasin takdir di bawah 1 jam nih. Serius? Emang biasanya berapa jam? Biasa berapa pertemuan gitu biasanya. Serius. Karena ini terus terang ya, ini perkara paling tricky yang harus dijelasin ke orang. Karena bahkan orang-orang yang dijelasin takdir aja, dia masih nggak bisa menerapkan dalam kehidupan dia. Bahwasanya dia karena again belum punya kebijaksanaannya untuk bisa membedakan mana yang tidak bisa diubah. Iya lagi. Ya udah, berarti gitu solusinya. Berarti solusinya gini, daripada 3 jam menjelaskan tentang takdir.
Mendingan 1 jam aja, tapi secukupnya, yang penting dia tahu esensi besar ya. Sisanya menaikkan taraf berpikir dia. Benar. Ujung-ujungnya balik lagi tugasnya. Dan lu tahu nggak sih pembahasan takdir itu baru muncul kapan? Kapan? Di kalangan umat Muslim. Kapan? Baru muncul ketika mereka sudah ditinggal oleh Rasulullah. Sebelumnya mereka nggak pernah banyak bahas. Mereka udah tahu bahwa saya takdir itu cuma pada perkara-perkara nggak bisa dikontrol. Udah gitu aja. Kalau nggak bisa dikontrol, berarti lu tinggal beriman dan lu nggak akan ditanya oleh Allah. Jawabannya itu aja. Iya. Dalam perkara-perkara yang nggak kita pilih, kita nggak ditanya. Allah nanti nggak akan nanya aku, kenapa kamu sipit? Aku bilang lah, aku nggak tahu lah, gitu kan ya. Nah karena nggak ditanya, berarti nggak dihisap. Iya. Nggak ada potensi benar dan salah. Tapi aku tinggal repot pada perkara-perkara yang aku bisa pilih. Karena itu pasti ditanya oleh Allah. Lik, kenapa kamu nggak pakai peci? Lik, aku siap akan menjawab pada Allah. Lik, kenapa kamu nggak pakai sorban? Aku siap akan menjawab pada Allah. Lik, kenapa kamu gunakan uangmu ke sini? Aku akan siap menjawab pada Allah. Siap nggak siap sih? Ada aturannya nggak? Kayak kita, let's say kita udah mengimani takdir. Betul. Tapi kita demi membuat aturan ke diri sendiri lah, bangun habit. Ya. Kita nggak mau menyebut takdir sama sekali gitu. Kita mengimani tapi kita nggak mau menyebut itu. Let's say gue mau bikin rekomendasi ke teman-teman nih. Udah nggak usah sebut takdir dulu sama sekali. Sampai lu bener-bener nggak sama sekali gitu misalnya. Itu dosa nggak? That's okay. Nggak ada masalah. Okay. Selama lu tetap beriman pada tetap mengimani gitu. Nggak ada. Nah, mau gue kasih tau yang lebih bagus nggak? Gue jadi ingat perkataan ada satu ulama. Ada di buku Hakadha Dhahara Jilu Salahuddin wa Hakadha Adatil Quds. Begini caranya begini caranya Salahuddin itu muncul, generasi Salahuddin muncul, dan begini caranya Al-Quds dibebaskan, Baitul Maqdis, Yerusalem dulu di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Ternyata salah satu pemahaman yang paling parah pada saat adalah takdir. Karena orang udah merasa ini sudah takdir. Nah itu pemahaman paling parah. Apa gini aja? Ya udah, takdir itu nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Manusia Betul. Mengimani bahwa itu porsinya Allah. Betul. Terus kalau manusia ya udah tawakal, ikhtiar, istiqomah. Bagus. Soalnya kalau secara statistik yang real dia bakal bilang oh ini takdirku dan dia itu benar. Ya. Itu tuh sangat amat kecil, single digit persen, mungkin less than 1% gitu. Nah, kejadian sisanya tuh pasti sesuatu yang kita harus usaha. Benar, most of seluruh masalah kita adalah pada bidang yang kita bisa usahain. Dan ulama itu ketika dalam buku itu tau nggak bilang apa? Beriman pada takdir, bukan pasrah pada takdir. Terus dia bilang kita harus melawan takdir. Bahkan kata-katanya begitu. Dia bilang kayak gitu. Melawan takdir, agak kontroversi sih. Benar. Tapi kita tahu maksudnya apa. Maksudnya itu benar. Nah, dijelasin oleh ulama itu melawan takdir apa? Ketika lu sakit pergi ke dokter. Itu namanya melawan takdir. Jangan ya Allah terima. Itu harus. Karena lu nggak bisa milih. Makanya kalau yang manusiawi udah paling bener rule of thumb-nya lu jangan ngomong takdir. Ya, rule of thumb-nya begitu. Mengimani aja. Ya, betul. Mengimani takdir. Ya, mengimani aja, tapi lu nggak usah ngomong takdir. Betul. Gitu. Karena biasanya kalau lu ngomong takdir, Allah. lu jadi juru bicaranya Allah. Iya. Udah berusaha aja. Iya. Nanti juga nggak bisa juga kita tahu kok ujungnya nggak bisa. Iya. Mau jadi juru bicaranya Allah itu kata Fern nabi terbaru, tunggu nabi terbaru dulu. Udah pulang nabi terbaru. Udah pulang. Gitu, tapi oke. Nangkep. Udah nangkep ya? Ujung-ujungnya. Berarti lu gak ada masalah kan dengan beriman pada takdir kan? Gak ada masalah. Gak ada masalah. Oh, ini gak ada masalah. Karena lu masalahnya pada orang-orang yang salah beriman pada takdir. Aduh, ini banyak kombinasi episode-episode sebelumnya sih tentang Islam dan Muslim, pemahaman, persepsi dan lain-lain gitu. Berarti memang Pak Ustadz ini sangat amat banyak. Lu bayangin ya, gue belum bahas tentang kemarin appointmentnya sama Ro. Gue belum bahas tentang Abu Bakar sama Abu Ubaidah ketemu dan bahas tentang takdir. Gue belum bahas tentang dalil-dalil takdir. Gue belum bahas tentang perbuatan Allah. Ya, tapi lu udah ngerti. Nggak lebih dari 1 jam. Bagus. Oke. Kalau itu sih semua 3 jam juga nggak cukup. Ya, ada gue udah bahas di video gue yang lain, tapi tetap jadi pertanyaan orang-orang. Soalnya balik lagi kita tutup di sini deh. Penjara pikiran. Oke. Escape from your mind. Sekarang gue udah nggak pakai. Ketika lu punya false belief. Ketika sudah dipatahkan. Ketika false belief sudah dipatahkan. Maka jadinya hitam. Udah balik. Udah hitam nih. Udah hitam. Nanti minggu ketiga beda lagi. Dan ingat ya, tanpa kita sadar ada banyak false belief di dalam kepala kita yang membuat kita nggak jadi siapa-siapa. Itu benar. Contohnya kayak gini. Daripada kayak ini ada ruangan nih. Isinya sampah semua.
Dan kita nggak tahu itu sampah, taunya itu semuanya berharga karena kita udah ngelakuin itu udah dari dulu gitu. False belief. Kalau mau isinya semuanya berlian, sampahnya harus dibuang dulu tuh. Betul. Harus dikeluarin semua kan. Sebelum dimasukin dulu. Sebelum dimasukin itu berarti ruangan kosong kan. Betul. Berarti harus hitam dulu. Nah, darkness itu harus selalu ada. Jadi kalau misalnya light yang menyinari darkness itu pas terang tapi terangnya salah. Misalnya kayak kita mau fotografi nih, tapi dia ketutup. Bunga, dia kan ada color temperature kan, 6.000, 5.000 sekian. Ternyata dia salah gitu. Ilangin dulu lampunya, baru diganti dengan lampu lain. Jadi makanya konsepnya tadi awalnya gue kepikiran gitu hitam. Jadi pas kita udah keluar dari penjara pikiran, kita hitam dulu. Blank slate. Baru hitam itu bisa diisi gitu loh. Terakhir aku akan kasih cerita tentang Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani. Ini orang benar-benar sekolah nggak bisa paham apapun, nggak bisa paham apapun. Makanya kemudian saking nggak paham apapun dia bilang kayak batu. Benar-benar nggak bisa pak. Teman-temannya udah kemana dia? Apa-apa tadi? Nah ini cerita bagi teman-teman ya yang merasa bahwa diri itu kayak ditakdirkan bodoh gitu maksudnya. Ibnu Hajar suatu waktu ketika dia keluar daripada kelasnya karena dia tuh benar-benar nggak bisa belajar apapun, sulit banget kemudian untuk ngapal apapun, dia ngelihat satu batu di gua ditetesin air. Lama-lama bolong. Dia muncul belief yang baru. Apa beliefnya? Batu aja kena air bolong ya. Masa gua kagak? Berarti yang penting konsisten, lakukan terus. Dan dia jadi ulama besar. Istiqomah. Dan lebih besar daripada yang 1000 Karomah itu miracles kan? Miracles. Nah berarti istiqomah itu penting kan? Nah itu false belief diganti dengan belief yang baru, yang bagus. Makanya ada orang beliefnya, enggak, gua itu adalah orang yang pintar dan gua adalah cepat belajar. Itu bagus. Jangan sebaliknya. Ini pasti bisa, atas izin Allah pasti bisa. Harus begitu orang muslim. Jangan kayaknya takdirnya bukan deh. Enggak gitu. Lu bertindak atas nama Allah kalau begitu. Ya udah yakin Allah suruh lu ikhtiar, udah gitu aja. Ikhtiar, tawakal. Dan bagian daripada tawakal adalah takdir. Bagian daripada tawakal adalah ikhtiar itu. Itu kalau di Al-Quran ada urutannya nggak sih antara tawakal, ikhtiar sama itu apa? Seperti kata lu, tawakal tuh membungkus semuanya. Itu kata-kata udah paling bagus tuh. Membungkus ikhtiar, membungkus kemudian pemahaman tentang takdir dan segala macam. Itu semua tawakal. Tawakal itu adalah mewakilkan semuanya pada Allah. Tawakal tuh lebih gede daripada takdir berarti ya. Takdir itu part of tawakal yang aku pahami. Kan tawakal kan mewakilkan semuanya pada Allah. Ketika kita diambil orang yang kita sayangi, ya Allah yaudah aku wakilkan padamu. Aku yakin ini yang terbaik. Baik. Nah, itu mewakilkan namanya. Berarti semoga nih ini kan total 7 episode yang menantang pikiran orang. Iya. Aku yakin ngebul sih. Kita emang sengaja cari topik-topik tuh yang gak biasa, kontroversi. Iya betul. Yang udah melekat sama kepercayaan mayoritas orang dan kita tantang dia untuk mempertanyakan kembali. Betul. Supaya dia lebih produktif. Karena kenyataan sekarang kita nggak produktif, kita harus akui dulu. Iya. Maksudnya. Untuk kita benar-benar produktif, produktivitas itu kalau di dunia profesional ya itu efektif dan efisien. Dua-duanya itu produktif tuh. Throughputnya tinggi gitu. Iya. Karena untuk kita mau throughput tinggi tujuannya buat apa? Biar kita bisa menafkahi diri sendiri, itu masuk ke topik minggu 3. Asik. Ini kita mulai ke duniawi lagi nih ya. Mulai duniawi. Karena kan Nabi Muhammad itu menguasai dua dunia. Dan awalnya sebagai pedagang, habis itu jadi pemimpin negara. Baru yang satunya lagi apa sih? Sama sebagai nabi. Itu namanya apa ya? Pemeluk agama. Dia menguasai 2 dunia, secular and religious. Oke. Tokoh agama, tokoh duniawi. Nah minggu ketiga kita banyak bahas yang duniawi dulu. Betul. Karena itu tetap mau nggak mau sesuatu yang harus kita kontrol sebelum kita masuk ke diri kita yang baru. Dan kita makasih kepada teman-teman ya. Kita makasih. Sudah di pekan kedua ini sudah mau menemani kita. Bahkan aku lihat udah banyak bikin catatan-catatan. Oh iya, ada yang bikin dokumen. Kemarin gue DM salah satu dari kalian tapi belum dibales. Balas tuh. Nanti gue DM aja kalau enggak. Ada yang bikin catatan. Aku udah tahu siapa. Gitu loh. Iya. Per episode dan ada rangkumannya. Dan banyak yang buat rangkuman. Dan aku paling seneng ketika ada orang nonton mereka bikin rangkuman. Which is crazy. Iya. Dan itu seneng banget aku. Jadi ada banyak sih yang bikin. Tapi yang salah satu yang paling rapi nanti kita akan DM. Nanti aku DM aja. Nanti biar nanti ngasih untuk bisa bermanfaat pada yang lain kali ya. Dan lakukan apapun yang teman-teman bisa lakukan untuk bisa menyebarkan. Kalau teman sudah dapat pemahaman dari kita berdua nih, itu kan teman-teman bisa nyebarin ke yang lain juga nggak ada masalah. Dengan cara like, comment, subscribe, nyalain lonceng. Paling simpelnya kayak gitu. Gitu. Tentu. Nah, belajar. Mereka kan pikir. Ada kebaikan, lalu kemudian kebaikan tuh dilihat oleh orang lain karena dia punya porsi, dia dapat pahala. Nanti mau masuk lagi dapat pahala?
pahalanya dipiutang gitu. Udah kebanyakan ya. Ya udah, oke, siap. Thank you semua. See you di week ketiga Escape from Money.